Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan tentunya Bapak Ketua Pengurus Masjid Babus Salam, sekaligus juga sebagai Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama. Dia adalah guru kita semua, Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari. Beliau adalah salah satu putra terbaik Bulukumba, khususnya di desa Palambarai. Tentunya banyak desa-desa atau kampung yang tentunya merasa iri karena tidak memiliki sosok seperti beliau. Yang saya hormati para pembina dari remaja masjid sedesa Palambarai yang sempat hadir. Yang saya hormati orang tua saya dari tokoh agama yang hadir, dari tokoh masyarakat, dari tokoh pemangku adat, saudara-saudara saya dari tokoh pemuda dan ibu-ibu, tokoh wanita majelis ta'lim, yang semuanya saya doakan semoga diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati dan yang sangat saya banggakan adalah adik-adik saya dan juga anak-anak saya dari remaja masjid sedesa Palambarai, khususnya tuan rumah dari remaja masjid Babus Salam selaku fasilitator untuk kegiatan pengajian rutin di Masjid Babus Salam ini. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah maghrib, Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan nikmatnya sehingga kita semua masih bisa dikumpulkan kembali dalam pengajian rutin kita ini, yaitu ya kajian rutinitas setiap bulan, di mana ini salah satu program paling bagus, program yang sangat mulia, karena kajian-kajian majelis ilmu seperti ini adalah sebagian dari taman-taman surga. Orang yang setelah mengikuti bermajelis ilmu, setelah ikut majelis ilmu, setelah pulang sebentar akan ada perbedaan yang terasa. Apa itu? Akan tenang hatinya, tentram jiwanya. Tahu tidak? Orang kalau sudah tenang hati, tentram jiwa, ini adalah salah satu kekayaan. Banyak orang banyak uangnya, tapi tidak tenang hatinya. Tidak bisa tidur kalau malam. Banyak orang tinggi jabatannya, tapi masih susah hatinya. Berarti kalau seperti itu, dia belum orang kaya. Makanya kata Rasulullah, laisal gina, bukan dikatakan orang kaya, an kasratil aradi, yaitu dengan banyaknya harta yang kita punya. Laisal gina an kasratil aradi, walakinna gina ginan nafs. Yang namanya orang kaya itu adalah orang yang tenang hatinya, tentram jiwanya, tenang ibadah, enak tidurnya. Itu orang kaya sesungguhnya. Nah, maka kenapa majelis ilmu dikatakan sebagian dari taman-taman surga? Karena di dalamnya memberikan ketenangan. Salah satu tradisi sahabat dulu, Bapak Ibu sekalian, itu kalau mereka pulang dari beraktivitas, yang pedagang pulang dari pasar, yang pekebun pulang dari kebun, yang petani pulang dari petani, itu sahabat Bapak Ibu sekalian tidak langsung pulang ke rumahnya. Mereka dulu mampir di masjid.
mengikuti majelis-majelis ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sekalipun tidak ada majelis ilmu, mereka pasti singgah ke masjid minimal melakukan salat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Supaya ketika pulang nanti di rumah, itu dia tidak marah-marah sama anak istrinya. Kenapa? Karena yang dia bawa pulang itu aura masjid yang dia bawa pulang. Coba bandingkan Pak, kalau ada seorang pedagang, kemudian dia langsung pulang ke rumahnya, di mana lagi ditambah stres karena dagangannya tadi tidak laku, pasti kalau pulang di rumahnya ditanya sama istri mau makan apa Pak, langsung marah-marah itu pasti. Sembarang tuh masa mau kau saja di situ, tanya lagi apa kau makan, orang tadi sudah rugi, ditanya lagi. Pasti marah. Kenapa? Karena dia bawa pulang aura pasar. Coba dia mampir ke masjid dulu baru pulang ke rumah, pasti tenang perasaannya. Kenapa? Karena dia bawa pulang adalah aura masjid. Inilah tradisi para sahabat terdahulu, sehingga ketika pulang ke rumahnya selalu membawa ketenangan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian di antara majelis ilmu, keutamaan majelis ilmu itu adalah yang kita dapatkan pahala silaturahmi. Apa buktinya? Kita semuanya saling ketemu. Ketemu tetangga yang di sebelah kiri dan tetangga yang sebelah kanan, ketemu di satu tempat di masjid ini. Tetangga yang ada di depan, tetangga yang ada di belakang, semuanya ketemu di tempat ini. Akhirnya bertemulah kita, bertegur sapalah kita, akhirnya terjalin silaturahmi. Orang kalau bagus silaturahminya Bapak Ibu sekalian, dikasih bonus oleh Allah. 2. Yang pertama, dipanjangkan umurnya oleh Allah. Dipanjangkan umurnya. Ada 2 persepsi pendapat para ulama. Apakah angka umurnya yang ditambahkan ataukah berkahnya ilmunya yang ditambahkan? Umurnya yang ditambahkan. Ya rega barakah umuru naruh. Itu mungkin dimaksud. Yang jelas tidak rugi orang menjalin silaturahmi. Yang kedua, orang yang menjalin silaturahmi dimurahkan rezekinya. Ya. Apa contohnya kalau dimurahkan rezekinya orang menjalin silaturahmi? Sebentar kalau sudah mungkin pengajian pasti ada pembagian kue Ustaz. Ada? Atau coba kita lihat, tidak keluar wanta beli kue, ada disiapkan ke kue. Berarti murah rezekinya. Orang Pak kalau bagus silaturahminya pasti enak. Selalu ada rezeki yang tidak disangka-sangka di mana dia datang. Tapang kabiro maniha pole, kertega pole sih, engkau sih rezeki, engkau sih dalil iye. Selalu kita tidak sangka-sangka. Iya. Saya pernah Pak dipinjam katoangku untuk acara penganting. Ya dipinjam juga piringku. Waktu dia pinjam, kosong waktu dia pinjam. Pas begitu selesai acaranya, ada isinya, ada bonusnya. Konro. Coba lihat Pak. Itu salah satu bukti. Dari kosong piringku pergi, pulang ada isinya konro. Pas juga macina kamandre konro. Nah itu hikmahnya itu silaturahmi, artinya dimurahkan rezeki kita. Kemudian diantara manfaat majelis ilmu adalah kita mendapatkan doanya para malaikat. Ya. Di belakang kita ini ada banyak malaikat yang berkumpul ikut bermajelis bersama dengan kita. Kita tidak bisa melihatnya. Kenapa? Karena memang malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata kasar. Tapi mereka berkumpul di belakang kita, juga mengikuti majelis ilmu seperti ini. Sekarang, apa sih yang diambil malaikat itu datang berkumpul bersama dengan penuntut ilmu? Pertama, dia juga mau belajar. Dia juga mau belajar. Yang kedua, dia mendoakan orang yang hadir di majelis ilmu. Apa doa yang paling utama? Dia mendoakan kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah itu. Allahumma gfir lahum, ya Allah ampuni dosanya, maafkan khilafnya ya Allah. Itu diantara kelebihannya. Lah, kalau malaikat yang mendoakan kita, makhluk
AC. La ilaha illallah. Macam ni rumah tena taruh mas sempaja. Kalau begitu batal sholat. Ini syaratnya ya kentut. Ada suaranya walaupun tidak ada baunya. Yang kedua, tidak ada suaranya tapi ada baunya, batal sholat. Coba lihat hebatnya Islam, persoalan kentut pun pakai aturan. Itu tadi pertanyaannya. Jadi kalau sholat Ustaz kentut ki batal sholat? Batal. Jadi kalau batal Ustaz, majenne seki paimang, majenne kiha. Karena syaratnya wudu, syaratnya sholat wudu. Jadi kalau majenne Ustaz dibisai rupai. Manesani. Tidak sah wudu kalau tidak mencuci muka karena rukun wudu. Itu yang mau kutanyakan Ustaz. Kenapa pantat yang kentut, muka yang dicuci? Toh? Coba, menurut tak, seharusnya apa yang dicuci? Pantat. Tapi kenapa muka yang dicuci dan pantat yang kentut? Sempat bingung Pak Ustaz. Cocok toh renasen. Akhirnya ada jawabannya. Lu apa kata Pak Ustaz? Saya tanya ki pale dek. Seandainya kentut ki di depannya Ustadz Andi Armayadi. Ustadz Andi Armayadi mendengar suara kentut tak? Kira-kira apa ekspresi tak? Malu atau tidak? Malu. Terus apa tak yang malu? Muka tak atau pantat tak? Nah bilangi muka aku Ustaz. Itu kenapa muka tak dicuci, bukan yang bagian bawah. Salah juga pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan seperti ini kalaupun dijawab tidak menambah keimanan mereka, tidak menambah semangatnya untuk rajin beribadah. Makanya pertanyaan seperti itu tidak usah kita terlalu ladeni Bapak Ibu sekalian. Beda dengan pertanyaannya nih mahasiswa. Apa dia katakan? Ustaz, kenapa orang kalau sholat terus tahiyat, tahiyat kenapa telunjuk yang diangkat? Kenapa bukan jempol? Jempol kan bagus, mantap ya. Coba lihat. Salah satu hikmahnya kenapa orang kalau tahiyat Pak, telunjuk diangkat, ternyata Maha Kuasa Allah di telunjuk kita ini, ada saraf. Saraf ini tidak memiliki cabang sama sekali. Dan apakah dia langsung nyambung ke dalam kalbu kita? Makanya orang kalau tahiyat terus dia khusyuk caranya baca tahiyat, maka pasti terasa sejuk dan dingin di hatinya. Itulah menjadi salah satu syarat berarti naruntuk niro rahasiana tahiyat. Dan kenapa Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita kalau tahiyat, ada kata doa dalam tahiyat, bacaan tahiyat, kita disuruh gerakkan tangan. Ya terus dipagencangi pekere. Digetarkan sedikit. Kenapa? Ini salah satu gerakan yang bisa mengaktifkan sensor saraf tadi. Sehingga lebih terasa lagi nyetrum di hati. Dan ketika orang tahiyat kata Rasulullah, maka setan akan lari terkentut-kentut, menangis. Kenapa? Karena inilah gerakan yang tidak bisa dilakukan oleh setan. Mungkin pada saat kita takbir, setan juga ikut takbir, Allahu Akbar. Tapi nagoda dia goyang TikTok di sampinta. Pada saat ruku, setan juga ruku. Mungkin dia juga goyang TikTok sampinta. Supaya bagaimana terganggu ini pikiran dalam sholat. Tapi ketika tahiyat, disitulah setan mulai meninggalkan kita. Karena setan tidak bisa ada kasih begini jarinya. Wallahu alam bagaimana bentuk jarinya setan sehingga tidak bisa seperti ini. Tapi jelas dia lari meninggalkan kita kalau begini tahiyat orang. Itulah hikmahnya kenapa tahiyat menggunakan telunjuk. Karena ada saraf yang langsung nyambung ke hati. Beda kalau jempol. Jempol ada tonji sarafnya, tapi bukan nyambung ke hati. Nyambung terus ke bawah. Makanya siapa besar jempolnya? Itu juga nak, kalau dicium ki tangannya orang tua tak, dicium ki tangannya guru tak, yang kita cium sebenarnya ini punggungnya telunjuk. Karena di sini tadi letak sarafnya. Itu yang kita cium. Coba bedakan orang tuaku yang ada di belakang, yang ada di depan. Coba bedakan Pak. Kalau anak mencium ini, pasti terasa getaran di hati kita. Tapi sekarang tidak itu. Anak-anak sekarang zaman dahulu kalau mau pergi sekolah,
Pak, sekolah kadul di tabe. Di telingana na simpang. Di pipina Jadi kita yang orang tua bercampur rasa ini perasaan. Ini anak-anak, ini ikhlas di Salamang atau tidak? Apa harus dipakai baci-baci? Coba kalau ini langsung dicium. Terasa Tommy bibirnya di sini pas punggung tangan. Pasti terasa itu getaran, Pak. Ketika terasa getaran itu, disitulah mengalir berkah untuk kita. Biar bagaimana marahnya Bapak tadi, pura dipakai baci-baci, begitu salaman dicium tangannya ini, itu pasti berubah itu perasaannya Bapak. Tiba-tiba Mas Saromase lo Didi. Begitu juga dengan guru kita, Pak, saya mau pulang Midi, makasih banyak atas ilmunya. Kita salaman baru pulang, terasa itu di sini. Ibu-ibu juga begitu, kalau mau pergi ke pasar belanja, mau cium tangannya suami, cari telunjuknya suami tak. Mak, Pak, tega pa jelota. Maka lakai nelo ko mag pa jelota, lo ko morongi. Kada de, elo ka salaman dan cium bagian punggung telunjuk tak. Itu hikmahnya di sini, Pak. Ada saraf di sini. Nah, jadi tidak usah lagi kita ini terlalu berselisih dan berbeda pendapat sampai-sampai orang sudah banyak amalannya, kita masih mulai berdebat sampai sekarang. Karena persoalan seperti ini Bapak Ibu sekalian sudah selesai dari zaman dahulu, ulama-ulama kita terdahulu. Sekarang kita tinggal fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak amal kebaikan kita. Jadi sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya kepada diri kita semua, terutama kepada diri saya pribadi, dan kita bermohon kepada Allah semoga hadirnya kita di majelis ini Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, jika ada yang salah itu datangnya dari diri saya dan dari syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.